Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Abdan Syakura dalam Apa tuh? Gak apa-apa kok. Nah, nah, nah. Nah, kali ini kita dalam tuang cerita ini kita mau bahas tentang kita mengambil suatu filosofi aja gitu dari salah satu fenomena alam atau memang kejadian alam yang biasa memang udah terjadi di keseharian kita gitu loh. Itu adalah dan ini saudara kita bisa memaknai begitu banyak dan mengambil hikmah dari hujan itu sendiri. Bahkan Rasulullah pun ketika uh, ada turun hujan, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah, jadikanlah hujan ini berguna bagi seluruh makhluk hidup, entah itu manusia ataupun hewan-hewan. Jadi bisa berguna baik buat tumbuhan-tumbuhan ataupun buat perairan, persawahan dan lain sebagainya. Jadi kita meminta bahwasanya dengan turun hujan ini, dengan keberkahan itu memberikan kebaikan yang bukan hanya untuk diberikan kepada manusia, akan tetapi juga diberikan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kemudian kalau dari situ kita juga bisa mengambil hikmah bahwasannya dari mana ketika hujan itu turun, dia tidak akan melihat memandang apapun yang ada di bawahnya. Dia akan selalu menerobos apa yang ada di bawah. Pokoknya dia di situ mau turun, ya dia di situ, maka di situ dia akan turun hujan. Entah ada mobil di bawahnya, entah mau ada jalanan, mau ada kotoran, mau sungai, mau api, ya pokoknya dia terabas aja gitu, gaspol turun ke bawah pokoknya. Nah dari situ maka jadikalah ambisi kita, keinginan kita ketika ingin melakukan sebuah perlakuan gitu, maka jadikalah seperti turunnya hujan itu. Ayo. Jadi ketika kita sudah mau mengambil langkah, kita sudah mau berkeinginan untuk melakukan sebuah hal yang dimana ini juga dikasih tanda petik bahwasanya adalah perbuatan yang baik, gitu, bukan hal-hal yang mengarahkan kepada yang sia-sia dan lain sebagainya. Ingatkah begitu banyak dosa yang telah kau lakukan? Berapa kebaikan dan berapa balasanmu kepada Allah? Maka kita sebisa mungkin untuk memiliki ambisi, keinginan untuk melakukan hal tersebut seperti turunnya hujan. Jadi kita tidak melihat apapun yang ada nanti ke depannya. Kita pikir positive thinking aja gitu. Untuk mengambil sebuah langkah, ya udah kita jadi yang pemeran utama, kita maju ke depan untuk mengambil langkah tersebut. Jangan takut. Karena kebanyakan dari kita ketika kita ingin mengambil sebuah langkah untuk melakukan sesuatu, maka pasti kita itu pasti memikirkan yang macam-macam sudah. Nanti kita kalau kayak begini, ntar kayak gini, ntar kalau kita mau kayak gini ya, apa akibatnya begini. Ya memang betul kita perlu memikirkan hal seperti itu. Tetapi ketika kita sudah yakin, udah mau betul melangkah, jadikanlah keinginan kita itu seperti turunnya hujan di suatu tempat. Maka niatkanlah hati kita itu, kuatkan hati kita untuk mengambil langkah tersebut. Nice. Ketika kita berkeinginan, maka keinginan itu kita gigih dengan gigi geram. Maksudnya kita pegang erat-erat, kita pegang kuat-kuat, kita yakini kuat-kuat bahwasanya kita bisa untuk melakukan. Oke. Kita tuh lebih baik melakukan sesuatu hal dan tetapi tidak berhasil daripada kita menyesal karena tidak mau mengambil langkah tersebut. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jadi kita lebih baik menyesal karena sudah melakukan tetapi tidak berhasil sehingga kita mendapatkan pengalaman, daripada kita menyesal mau ikut melakukan tetapi kita tidak ikut
itu lebih menyesal hal seperti itu, karena kita udah menyesal nggak ikut, nggak jadi berkeinginan gitu kan, dan kita juga nggak dapat pengalamannya. A few moments later. Jadi jangan takut lagi kita untuk mengambil langkah, kuatkan niat kita, dan jangan sampai apa-apa yang ada di sekitar kita tuh membuat kita jadi lemah. Karena kebanyakan juga kita itu ketika sudah mau berniat sudah yakin banget, tetapi ternyata dari kiri samping, dari teman, dari keluarga dan lain sebagainya malah pikirkan dulu ini begitu. Ya tidak apa-apa kita menimbang kembali langkah yang ingin kita ambil. Tapi ketika kita sudah yakin dan itu benar, maka kuatkanlah hati kita untuk mengambil. Jangan sampai mungkin gara-gara dibilang misalnya kita beringin untuk melakukan kebaikan, misalnya berhijrah gitu, yang sekarang lagi rame banget hijrah, maksudnya mau berpindah dari yang dulunya bejat menjadi yang baik, suka melakukan hal-hal syar'i begitu. Ya udah, jangan takut dengan perkataan orang lain. Misalnya aja dia bilang, alah so alim lo, alah lo so suci gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya udah, itu memang batu kita ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan atau sebuah kemajuan ke depannya. Itu adalah batu rintangan kita. Kita tuh kuat atau enggak menghadapinya begitu. Dan kalaupun jadikan prinsip dalam diri kita, ketika ada orang yang mau menjatuhkan kita, secara langsung dia pasti iri dengan apa yang kita lakukan. Makanya dia mengata-ngatain kita dan lain sebagainya. Kalaupun masih ada lagi yang mau sampai membenci kamu ataupun lain sebagainya, menjatuhkan kamu, berarti dia juga iri, karena iri melihat kamu sudah sukses dan lebih maju ke depannya. Mungkin ini saja dalam Tuhan Cerita ini, semoga menjadi semangat kita bersama, dan saya pun juga masih belajar, masih saling berbagi. Jika ada kritik dan saran bisa banget di komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Audan Syakura. Thank you. See you next time.